Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer dan jaringan lainnya di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan layanan secara cepat. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Kata internet berasal dari interconnection network, jaringan yang saling terhubung. Sistem ini bergabung pada protokol standar seperti TCP atau IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar antar berbagai perangkat. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda, sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP atau IP. ARPANET atau Advanced Research Project Agency adalah jaringan komputer pertama yang memanfaatkan teknologi packet atau switching dan menjadi cikal bakal internet modern. Jaringan ini didirikan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menghubungkan universitas dan lembaga penelitian agar bisa saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Bila pada awalnya komputer sejenis yang melakukan pertukaran data, bertambahnya komputer dengan berbagai sistem operasi lain menuntut solusi baru komunikasi yang tak terbatas antar semua badan yang tergabung dalam jaringan. International Project. Untuk itu dibuat International Project yang mengembangkan lebih lanjut hasil yang telah dicapai dalam ARPANET, agar media komunikasi baru ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sistem komputer yang tergabung. Kemudian vendor-vendor komputer meramaikan lalu lintas jaringan tersebut untuk berbagai kebutuhan sehingga terciptalah internet. Internet adalah istilah yang merujuk pada proyek pengembangan awal yang dilakukan untuk menghubungkan berbagai sistem komputer yang berbeda dan memperluas hasil yang telah dicapai oleh jaringan sebelumnya seperti ARPANET. Dengan adanya TCP atau IP ini, internet memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, memberi kesempatan internet menggunakan jalur komunikasi yang sama untuk memakai yang berbeda pada saat yang sama. Karena paket-paket data tidak perlu dikirimkan bersama-sama, jalur komunikasi dapat membawa segala tipe paket data, sementara mereka dikirimkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Protokol ini berfungsi untuk mengatur bagaimana data dipecah menjadi paket, dialamatkan, dikirim, dan diterima antar perangkat di jaringan, sehingga memungkinkan komunikasi data yang andal dan pertukaran informasi seperti menjelajahi web atau mengirim email. 2. Memberi internet fleksibilitas. Sementara paket-paket data mereka bergerak dari satu host ke host lain sampai mencapai tujuan akhir. Ia sebuah jalur komunikasi, tidak berfungsi sistem yang mengontrol aliran data. Dapat menggunakan jalur alternatif, maka paket-paket data dapat bergerak melalui jalur-jalur yang berbeda-beda. Meningkatkan kecepatan transmisi data. Sebagai contoh, jika terjadi kesalahan, TCP meminta host asal mengirim kembali hanya paket-paket data yang mengandung kesalahan, bukan semua paket data. Ini berarti meningkatkan kecepatan transmisi data. Alamat IP. Sebuah alamat IP terdiri atas sebuah angka biner 34 bit yang menggambarkan lokasi jaringan hingga komputer dalam jaringan tersebut yang harus dicapai dari samalah. Router memilih jalur yang paling menguntungkan. Internet menentukan sendiri jalan melalui banyak jaringan yang tergabung antara dua tempat, sehingga hampir tak mungkin merusak media komunikasi ini. Bila misalnya sebuah kabel penghubung rusak oleh pekerja galian tanah, internet mengalihkan pengiriman paket ke jalur lain. Hal ini disebut dynamic rerouting. Alamat DNS. Karena angka biner tidak mudah diingat, maka dikembangkan sistem domain name system (DNS). Di sini alamat disusun dalam sebuah hierarki berbagai wilayah domain wilayah yang mewakili sebuah kelompok host tertentu.
Modem terminal adapter biasanya merupakan bagian terintegrasi dari modem kabel CMTA. Fungsi utamanya adalah mengadaptasi sinyal data untuk layanan suara telepon melalui jaringan kabel koaksial. Selain fungsi modem standar untuk data internet, router, perangkat yang mengelola lalu lintas data antar jaringan dan memungkinkan beberapa perangkat komputer rumah, ponsel, dan lain-lain untuk berbagi satu koneksi internet yang sama. Router merutekan paket data ke alamat IP yang benar. DSL modem, perangkat kunci yang berfungsi sebagai jembatan antara jaringan ISP dan jaringan rumah Anda. Modem memodulasi, mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran fisik, dan demodulasi, mengubah sinyal analog yang masuk dari ISP menjadi data digital. Internet connection, layanan fisik kabel DSL, kabel koaksial, serat optik yang disediakan oleh penyedia layanan internet ISP Anda yang membawa sinyal internet ke rumah Anda. Home komputer, perangkat akhir seperti PC atau laptop yang digunakan pengguna untuk mengakses dan menjelajahi internet terhubung ke router baik melalui internet, LAN, ataupun Wi-Fi. Eudora Lex biasanya merujuk pada metode atau versi fitur yang lebih terbatas dari klien email. Netscape adalah nama untuk peramban web atau browser yang sangat populer di tahun 1990-an dan perusahaan yang mengembangkannya, Netscape Communication Corporation. Peramban ini Netscape Navigator menjadi salah satu peramban pertama yang membawa tampilan web yang lebih grafis dan mudah digunakan dibandingkan sebelumnya. Meskipun sempat mendominasi pasar, Netscape akhirnya kalah saing dari Internet Explorer dan dukungannya dihentikan pada tahun 2008. Internet Explorer merupakan sebuah peramban web atau web browser yang dikembangkan oleh Microsoft, digunakan untuk mengakses dan menjelajahi informasi di World Wide Web. Meskipun saat ini sudah digantikan oleh Microsoft Edge, peramban ini mendominasi pasar selama bertahun-tahun. Internet Phone, istilah umum untuk teknologi atau aplikasi yang memungkinkan panggilan suara melalui internet, sering disebut juga Voice over App. Net2 Phone adalah salah satu penyedia layanan VoIP komersial terkemuka di awal kemunculannya, memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon jarak jauh internasional melalui koneksi internet komputer mereka dengan biaya yang lebih murah daripada saluran telepon tradisional. NetMeeting merupakan sebuah aplikasi konferensi video dan kolaborasi daring yang dikembangkan oleh Microsoft. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berbagi desktop, papan tulis digital, dan melakukan obrolan teks serta panggilan audio atau video melalui internet. Layanan mail ini adalah salah satu layanan paling fundamental untuk komunikasi. Protokol utama yang digunakan termasuk Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman surel dan Post Office Protocol 3 atau Internet Message Access Protocol untuk penerimaan dan pengambilan surel. 2. Pelayanan Telnet. Telnet menyediakan kemampuan untuk terhubung komputer jarak jauh seolah-olah Anda berada di terminal lokal. Meskipun masih digunakan, ini sebagian besar telah digantikan oleh Scorecell yang menyediakan koneksi transkripsi yang lebih aman. Pelayanan file transfer adalah protokol standar yang digunakan untuk mentransfer berkas file antar komputer di jaringan. Layanan ini memungkinkan pengguna mengunggah atau mengunduh data dari server. Protokol yang lebih aman untuk ini adalah File Transfer Protocol atau FTP Score. 4. Pelayanan client atau server. Ini bukan spesifik seperti yang lain, melainkan sebuah model arsitektur jaringan. Dalam model ini, klien perangkat pengguna seperti komputer atau ponsel meminta layanan dari server komputer pusat yang menyimpan, mengelola, dan mengirimkan data atau layanan. Hampir semua layanan internet modern, termasuk surel, penerusan web, dan beroperasi menggunakan model client atau server ini.